warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Balkis Alfiani. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan definisi psikologi serta fase perkembangan manusia. Teman-teman, video ini dibuat untuk memenuhi tugas psikologi dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, langsung saja kita mulai dari apa itu psikologi. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psike yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Psikologi berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan pada tahun 1879, yang sebelumnya dipelajari oleh filsafat dan ilmu falak. Sedangkan filsafat sudah mempelajari gejala-gejala kejiwaan sejak 500 sampai 600 tahun sebelum Masehi, yaitu melalui filsuf-filsuf Yunani kuno. Di antara para filsuf itu adalah Thales, yang dianggap sebagai bapak filsafat. Beliau mengartikan jiwa sebagai sesuatu yang supernatural. Jadi jiwa itu tidak ada, karena menurut beliau yang ada di alam ini hanyalah gejala alam, dan semua gejala alam berasal dari air. Kemudian Anaximander yang berpendapat bahwa jiwa itu ada, bahwa segala sesuatu berasal dari apeiron, artinya tak terbatas, tak terbentuk, tak bisa mati. Anaximenes yang percaya bahwa jiwa itu ada, karena segala sesuatu berasal dari udara. Empedokles menyatakan bahwa manusia terdiri dari 4 elemen dasar alam, yaitu bumi atau tanah, udara, api, dan air. Kemudian tokoh lainnya, Hippocrates, yang juga dikenal sebagai bapak ilmu kedokteran, yang beranggapan bahwa jiwa manusia dapat digolongkan ke dalam 4 tipe kepribadian yang berdasarkan cairan tubuh yang dominan, yaitu 1. Tipe sanguin atau riang yang didominasi oleh darah. 2. Tipe melankolis atau murung oleh sumsum hitam. Ketiga, kolerik atau cepat bereaksi oleh sumsum kuning. Dan yang keempat, flegmatis atau lamban oleh lendir. Dari sekian banyak tokoh yang kemudian berperan paling penting terhadap perkembangan psikologi ratusan tahun ke depan adalah 3 serangkai atau yang sering disebut dengan trio SPA, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Bukan hanya itu, pemikiran para filsuf Yunani kuno berkembang terus sampai pada zaman Renaissance atau zaman revolusi ilmu pengetahuan di Eropa, yaitu René Descartes dan Georges Berkeley. Pada era ini, René Descartes, seorang filsuf Prancis, mencetuskan definisi bahwa ilmu psikologi adalah ilmu tentang kesadaran. Ia mengemukakan motonya yang terkenal, Cogito ergo sum, yaitu saya berpikir maka saya ada. Karena menurut beliau, segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang dapat dipastikannya, kecuali pikirannya sendiri. Di era yang sama, walau pada generasi berikutnya, yaitu Georges Berkeley, seorang filsuf Inggris, mengemukakan pendapat bahwa yang terpenting adalah penginderaan, bukan kesadaran atau rasio. Menurutnya, segala sesuatu berawal dari penginderaan, rasio hanya mengikuti apa yang diserap oleh penginderaan. Oleh karena itu, dalam pandangan Berkeley, psikologi adalah ilmu tentang penginderaan atau persepsi. Fase ilmu fal atau fisiologi yang dimulai pada pasca Renaissance. Dimulai dengan Sir Charles Bell dan Francois Magendie yang menemukan syaraf-syaraf sensorik dan syaraf-syaraf motorik. Para ahli kemudian menemukan berbagai hal, yaitu Paul Broca yang menemukan pusat bicara di otak, dan Marshall Hall yang menemukan mekanisme refleks. Setelah penemuan-penemuan itu, timbullah definisi-definisi tentang psikologi yang mengaitkan psikologi dengan tingkah laku, dan selanjutnya mengaitkan tingkah laku dengan refleks, yaitu Ivan Pavlov.
Misalnya, mendefinisikan psikologi sebagai ilmu tentang refleks, dan karena itu, psikologi tidak berbeda dari ilmu fal. Perkembangan definisi-definisi itu masih berlanjut hingga sekarang. Di antara para sarjana psikologi modern yang mengemukakan definisi psikologi, dapat dikemukakan beberapa di antaranya, yaitu Gardner Murphy. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari respons yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kemudian ada Boring, Edwin G. Herbert S. Langfeld, Harry P. Webb yang mengatakan psikologi adalah studi tentang hakikat manusia. Lalu ada lagi Clifford T. Morgan yang berpendapat psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Untuk itu, definisi-definisi di atas yang sekalipun berbeda-beda, pada hakikatnya tetap memiliki persamaan, yang intinya psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan psikologi, misalnya sosiologi, urbanisasi atau konflik antar kelompok. Ilmu ekonomi, yaitu iklan. Ilmu hukum, keadilan itu sangat subjektif, karenanya bersifat psikologis. Dalam ilmu politik, pencitraan. Antropologi, budaya WFH, dalam pendidikan, perkembangan anak, reward, dan masih banyak lagi. Aliran-aliran dalam psikologi. Beberapa aliran yang terkemuka dengan teori-teorinya masing-masing, yaitu 1. Strukturalisme atau elementisme. Aliran ini yang diajukan oleh William Wundt yang pada masa itu sangat mengutamakan penyelidikan tentang struktur kejiwaan manusia. Akan tetapi, aliran ini segera mendapat tantangan dari Amerika Serikat yang disebut dengan aliran fungsionalisme yang dipelopori oleh William James. William James tidak setuju dengan penyelidikan yang terlalu mendalam tentang struktur dan elemen jiwa. Mereka lebih suka mempelajari fungsi atau kegunaan jiwa. 3. Behaviorisme atau psikologi SR adalah aliran yang khususnya terdapat di Amerika Serikat. Aliran ini ditemukan oleh John B. Watson. Ia menentang pendapat yang umum berlaku di saat itu bahwa dalam eksperimen-eksperimen psikologi diperlukan introspeksi. Menurut dia, proses-proses kesadaran tidak perlu diselidiki karena yang lebih penting adalah proses adaptasi. Yang keempat yaitu psikologi Gestalt. Aliran ini diumumkan pertama kali oleh Max Rothbard dan tokoh-tokoh lainnya yaitu Kafka dan Wolfgang Kohn. 5. Psikoanalisis yang diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Ia dikenal dengan teorinya mengenai alam ketidaksadaran. Dan yang keenam yaitu psikologi humanistik, yaitu paham yang mengutamakan manusia sebagai makhluk keseluruhan. Dua tokoh dari aliran ini yaitu Carl Rogers dan Abraham Maslow. Cabang psikologi ada klinis, industri dan organisasi, anak, eksperimen, pendidikan, dan sosial. Dan contoh penerapannya yaitu dalam klinis, praktek penilaian psikologis dan psikoterapi. Dalam perusahaan, hubungan antar karyawan, perilaku manajemen dan kinerja perusahaan. Anak, tumbuh kembang anak baik fisik maupun psikis. Dan dalam sosial, pengaruh budaya terhadap manusia. Fase perkembangan manusia. Fase perkembangan manusia dibedakan berdasarkan fase-fase usia manusia. Yang pertama yaitu fase prenatal. Secara fisik, kemudian orang tua telah bersatu dan akan mempengaruhi perkembangan struktur tubuh dasar dan bentuk organ. Pertumbuhan otak dimulai. Kerentanan terhadap lingkungan berpengaruh besar. Kognitif, kemampuan untuk belajar dan mengingat serta merespons stimulus sensori berkembang. Sosio-emosionalnya, janin telah mampu merespons suara ibu ataupun suara orang di luar lingkup. Fase infancy and toddlerhood atau bayi dan balita, yaitu usia 0 hari sampai 2 tahun. Fisiknya, semua indera dan sistem tubuh mulai berfungsi semenjak kelahiran. Pertumbuhan otak tumbuh
tumbuh dengan sangat kompleks. Pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik sangat cepat. Perkembangan kognitif, kemampuan untuk belajar dan mengingat yang muncul. Perkembangan bahasa terjadi dengan sangat cepat. Menggunakan simbol dan kemampuan problem solving mulai muncul di akhir usia 2 tahun. Sosio-emosionalnya sangat dekat dengan orang tua ataupun ibu dekatnya. Ketertarikan pada anak lain mulai meningkat. Dilanjutkan dengan fase awal masa anak, yaitu usia 2-6 tahun. Kondisi fisiknya, penampilan lebih langsing dan proporsi lebih matang. Nafsu makan berkurang dan masalah tidur merupakan masalah yang biasa. Muncul dominasi tangan kanan atau kiri. Perkembangan motorik halus dan kasar meningkat. Perkembangan kognitif, pemikiran egosentris mulai tumbuh, pemahaman terhadap perspektif orang lain. Memori dan bahasa meningkat. Kognitif belum matang sehingga menghasilkan ide-ide yang tidak masuk akal mengenai dunia. Sosio-emosi, konsep diri dan pemahaman dengan emosi lebih meningkat. Kemandirian, inisiatif dan kontrol diri meningkat. Identitas gender mulai membutuhkan keberadaan orang lain. Kemudian akhir masa anak, yaitu usia 6 tahun sampai 11 tahun. Kondisi fisik, pertumbuhan melambat, kekuatan dan keterampilan atletik meningkat, kesehatan lebih baik daripada usia-usia sebelumnya. Kognitifnya, pemikiran egosentris, mulai tumbuh pemahaman terhadap perspektif orang lain, memori dan bahasa meningkat, kognitif belum matang sehingga menghasilkan ide-ide yang tidak masuk akal mengenai dunia. Sosio-emosionalnya, konsep diri dan pemahaman tentang emosi lebih meningkat. Kemandirian, inisiatif dan kontrol diri meningkat. Identitas gender, mulai membutuhkan keberadaan anak lain. Masuk dalam fase remaja, yaitu usia 11 sampai 20 tahun. Kondisi fisiknya, pertumbuhan fisik, kematangan organ reproduksi, mulai muncul isu-isu kesehatan terutama terkait perilaku, gangguan makanan ataupun alkohol atau rokok. Kognitif, kemampuan berpikir abstrak dan penggunaan penalaran berkembang. Pemikiran yang belum matang bertahan di beberapa sikap atau perilaku, mulai fokus pada masa depan. Dalam sosio-emosionalnya, pencarian identitas termasuk identitas seksual sangat terpengaruh oleh teman sebayanya. Hubungan dengan orang tua lebih terbuka. Fase dewasa, yaitu umur 20 sampai 40 tahun. Fisik, kondisi fisik berada di puncak, kemudian menurun perlahan. Pilihan gaya hidup mempengaruhi kesehatan. Kognitifnya, pemikiran dan pertimbangan moral menjadi lebih kompleks. Sosio-emosional, sifat kepribadian lebih stabil, namun kepribadian bisa berubah sedikit akibat peristiwa di kehidupan. Hubungan intim mulai terbentuk. Memasuki tahap peran baru, yaitu sebagai pasangan dan sebagai orang tua. Fase dewasa tengah, yaitu usia 40 sampai 65 tahun. Fisiknya, penurunan secara perlahan pada kemampuan sensori, kesehatan, stamina, tetapi perbedaan individu sangat luas dan tergantung pada gaya hidup yang telah dijalani sebelumnya. Di sini perempuan sudah mengalami menopause. Kognitif, kemampuan mental di puncak, problem solving tertinggi akibat pengalaman praktis yang telah ditempuh. Hasil kreatif mungkin menurun, tapi meningkat di kualitas. Untuk beberapa orang mencapai puncak karir. Sosio-emosi, kesadaran akan identitas terus berkembang. Transisi parubaya mungkin terjadi. Memiliki 2 tanggung jawab, yaitu menjaga anak dan menjaga orang tua sehingga rawan stres. Pada akhir periode, merasakan sangkar kosong. Dan yang terakhir, fase dewasa akhir atau lanjut, yaitu usia 65 tahun ke atas. Perkembangan fisiknya yaitu penurunan secara perlahan pada kemampuan sensori, kesehatan, stamina, tetapi perbedaan individu sangat luas dan tergantung pada gaya hidup yang telah dijalani sebelumnya. Perkembangan kognitifnya, kemampuan mental di puncak,
problem solving tertinggi akibat pengalaman praktis yang telah ditempuh. Hasil kreatif mungkin menurun, tapi meningkat di kualitas. Untuk beberapa orang mencapai puncak karir. Sisi emosionalnya, kesadaran akan identitas terus berkembang. Transisi parubaya mungkin terjadi. Memiliki dua tanggung jawab, yaitu menjaga anak dan menjaga orang tua, sehingga rawan stres. Pada akhir periode, merasakan sang kampus. Nah, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.